perintah Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu pertama. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7 dikenal dengan nama wahyu kedua. Dalam ayat ini ada beberapa perintah Allah terhadap Rasulullah yang harus dikerjakan pada waktu itu. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ketika itu Nabi dalam keadaan berselimut karena merindukan datanya wahyu yang kedua setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ketika Nabi dalam berselimut itulah malaikat Jibril menghampirinya seraya mengingatkan Nabi. Perintah Allah pada Nabi, 1, qum, bangunlah engkau. Setelah Nabi bangun, Nabi diperintahkan Allah, yakni fa'anzir, berilah peringatan, silakan ingatkan manusia banyak, ajak mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Muhammad Rasulullah. Nabi melakukan hal itu punya strategis. Kalau kita tidak punya strategis, bisa konyol, dampaknya besar. Strategis Rasulullah pada waktu itu adalah memberi pelajaran dulu secara diam-diam, secara face to face, wajah per wajah, individu per individu, cari kekuatan dulu, dukungan, simpatik umat, cari dulu. Maka Nabi lakukan pertama yang terpengaruh adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan Abu Bakar As-Siddiq mengakui Allah Tuhannya, Muhammad Rasulullah, orang-orang yang kenal dengan Abu Bakar berbondong-bondong menyatakan keislamannya, mengakui Allah Tuhannya, Muhammad Rasulullah. Setelah Rasulullah punya kekuatan, dukungan, simpati, pengikut, baru secara transparan berhadapan dengan masyarakat banyak. Tapi pada waktu itu Rasulullah punya tantangan dan rintangan, terutama perlawanan yang diberikan oleh tiga Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Kenapa? Karena tiga Abu ini orang yang berpengaruh, punya power, kekuasaan selama ini. Dan dia tahu Nabi Muhammad ini orang biasa pada waktu itu, sehingga dia tidak mau mengakui Muhammad Rasulullah. Dilakukan perlawanan bermacam cara, secara keras tidak berhasil, secara lunak tidak juga berhasil, secara bujukan lagi dilakukan kepada Nabi Muhammad. Secara lunak Nabi diberikan hadiah untuk Nabi berhenti berdakwah. 3 hadiah yang ditawarkan kepada Nabi. Pertama, Nabi diberi hadiah, disuguhkan padanya wanita yang paling cantik. Dengan wanita dulu. Yang kedua dengan harta, Nabi diberikan harta sebanyak-banyaknya. Yang ketiga dengan tahta, dengan jabatan, diangkat Nabi sebagai pemimpinnya. Tapi syarat, Nabi harus berhenti berdakwah. Jangan mengajak orang, jangan mempengaruhi orang. Cukup agama nenek moyang dulu, diikut bersama-sama. Apakah tawaran itu diterima Nabi? Kalau orang sekarang bagaimana kira-kira itu, Pak? Orang sekarang jangankan banyak, Pak, sedikit saja terpengaruh dia. Nabi menyatakan, wahai
orang-orang kafir, andaikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, diikat kedua kaki dan tanganku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Tuhanku maha kaya, apa yang kau berikan hadiah lebih tak kaya Tuhanku lagi. Tidak, aku tidak mau. Melihat seperti itu terperangahlah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kok tidak mau Nabi menerima tawaran ini? Akhirnya diatur lagi strategi oleh orang kafir tersebut. Ya Muhammad, kalau engkau tidak mau berhenti berdakwah, lanjutkan dakwahmu. Mari kita kerjasama saja beragama ini. Hari Jumat kami mau ke masjid bersama engkau, tapi hari Minggu engkau sembah pula Tuhan kami. Hadiah tetap kami kasih engkau. Bagaimana ya Muhammad? Nabi terdiam. Turunlah wahyu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nabi diperintahkan Allah, katakan hai Muhammad, hai orang kafir, bukan hai non muslim, tidak Pak, hai kafirun. Jadi tidak ada kafirun sama dengan non muslim, kafir Pak. Hai kafirun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tegas. Dengan tidak berhasil mereka, Nabi tetap konsisten. Bermacam cara lagi untuk mereka lakukan supaya Nabi berhenti dalam dakwah. Kaum muslimin, berbeda dengan dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman sekarang tidak penuh dengan tantangan, Pak. Bahkan mubalik kita itu dapat imbalan yang luar biasa diberikan oleh jemaah. Tapi Nabi tidak seperti itu. Kaum muslimin, kemudian warabbaka fakabir, hai Muhammad, Tuhanmu agungkanlah. Yang berhak diagungkan hanya Allah. Allahu Akbar. Manusia tidak perlu diagung-agungkan, Pak. Tidak perlu dikultus-kultuskan. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak perlu dikultuskan. Ketika para sahabat sedang duduk rata Rasulullah, orang berdiri bersama-sama, Nabi perintahkan, ijlis, duduk sekalian. Nabi tidak mau dikultuskan. Yang berhak diagungkan hanya Allah. Manusia tidak berhak. Tapi manusia sekarang suka diagungkan, Pak. Talambek mengagungkan, talambek memuji, bermacam pelayanan lagi menurun. Tapi Nabi tidak seperti itu. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan hai Muhammad. Ini perintah. Pakaian kita pun juga harus disucikan, Pak, dari kotoran, dari najis-najis. Baju lah kumal-kumal, labar najis ini pakai juga, Pak. Pai sholat berjamaah, pakailah pakaian yang agak bagus lah. Jangan pakailah bau-bau, tak pasuk kawan mana nangok selama sholat, Pak. Kadang-kadang ada baju putih lambalang-balang hitam-hitam tidak terpakai, itu harus dihindari. Yang lebih penting lagi, bersihkan hati, jangan dari ada yang kena penyakit hati, karena waktu terbatas.